Jumpa lagi para sahabat sate malam dimanapun berada. Dari Jemaat Manuel Pindrang, saya Pendeta Eski Sitrof menyapa kita sekalian. Salam sehat. Semoga kita dipenuhi sukacita, semangat dan pengharapan hari ini bahwa Allah setia memelihara kita. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga. Engkau Allah yang setia, sungguh setia, memeliharakan kami menjalani kehidupan kami hari ini. Terima kasih untuk semua hal yang boleh kami lakukan. Kami percaya atas berkat-Mu semuanya akan mendatangkan buah-buah kebaikan untuk kami nikmati dalam kehidupan di masa yang akan datang. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami dalam kesatuan hati dan kerinduan untuk bersaat teduh malam bersama. Firman-Mu kami akan baca. Ya Roh Kudus, karuniai kami pengertian, karuniai kami hikmat, dan biarlah firman-Mu boleh kami pahami dengan baik dan benar. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam ini dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Amin, firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema perenungan kita malam ini adalah mengapa kita bergumul. Saudara-saudara, kalimat ini adalah kalimat yang sudah sering kali kita dengarkan. Bahkan bisa kita juga sering ucapkan, mengapa aku bergumul? Mengapa kita bergumul? Terlebih ketika kita menghadapi krisis kehidupan yang berkepanjangan seperti yang tengah kita jalani hari-hari terakhir ini. Ya, itulah hidup. Bahwa tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Karena itu, pertama-tama kita harus menyadari bahwa dosalah yang mengakibatkan pergumulan, berbagai beban penderitaan harus terjadi di muka bumi ini. Dan selanjutnya pergumulan itu mewujud dalam berbagai bentuk, sakit, penyakit, wabah, problem keluarga, masalah-masalah pekerjaan, masalah relasi dengan sesama, studi, dan lain-lain sebagainya.
Jadi selama kita hidup dalam dunia ini, pergumulan itu menjadi salah satu realitas yang harus kita hadapi, yang harus dihadapi oleh siapapun tanpa memandang kedudukan atau status seseorang. Hanya kadar pergumulan itulah yang bisa berbeda-beda. Nah, saat pergumulan terjadi, saudara-saudara, sesungguhnya kita diperhadapkan pada dua hal. Yang pertama ialah apakah kita akan tetap teguh berdiri, bertahan, menghadapi penderitaan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kita? Ataukah yang kedua, kita memilih untuk menyerah? Saudara-saudara, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Allah ketika kita menghadapi penderitaan dalam hidup ini? Bukankah kita memahami dalam iman bahwa penderitaan itu, pergumulan itu tidak untuk dihindari? Bagian firman Tuhan yang kita baca malam ini menyebut bahwa pun ketika Yesus berada di tengah-tengah umat, pergumulan itu tetap terjadi. Pada saat itu di dalam pelayanan Yesus ada ribuan orang yang berada bersama dengan Yesus. Dan dalam ayat 9 dikatakan ada 4.000 orang yang mengikutinya. Nah, pergumulan apa yang mereka hadapi saat itu? Ternyata mereka bergumul karena urusan perut. Mereka belum makan dan 3 hari lamanya telah bersama-sama dengan Yesus. Tempat mereka saat itu adalah tempat yang sunyi, dan kemungkinan untuk mendapatkan makanan demi orang sebanyak itu kecil kemungkinannya. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah memang saat itu betul tidak ada makanan? Ternyata ada. Dan dalam pembacaan kita dikatakan ada 7 roti dan ada beberapa ekor ikan. Tapi itu menjadi pergumulan. Semua orang saat itu bergumul. Yesus pun sesungguhnya bergumul. Apa yang membuat dia bergumul? Dia bergumul karena belas kasihnya. Melihat begitu banyak orang yang kelaparan, tidak sampai hati dia menyuruh orang-orang itu pulang sebelum mereka makan. Tentu orang-orang banyak saat itu juga memang sudah pasti bergumul karena mereka sudah kelaparan. Ditambah lagi murid-murid. Dapat dibayangkan bagaimana pergumulan mereka, oleh karena di satu sisi mereka harus memenuhi perintah sang guru, berilah mereka makan. Tetapi di sisi yang lain, mereka memikirkan bahwa bagaimana mungkin 7 roti ini dan beberapa ekor ikan ini cukup untuk orang sebanyak ini. Ternyata betapa sering dalam hidup ini sesuatu yang ada pada kita sulit untuk kita katakan ini sudah cukup. Oleh karena itu, mari kita lihat solusi yang ditunjukkan Yesus dalam perikop ini. Memang ia bergumul, tetapi tidak sekedar bergumul. Pergumulan itu diikuti dengan tindakan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia menyuruh semua orang duduk. Lalu ia mengambil roti, demikian dengan ikan, mengucap syukur, berdoa kepada Bapa, memecah-mecahkannya, lalu diberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Dan dikatakan mereka makan sampai kenyang. Yang lebih luar biasa dari itu ialah bahwa ketika potongan-potongan
roti dan ikan yang sisa itu dikumpul, masih ada 7 bakul penuh. Luar biasa. Ternyata dari sini kita belajar bahwa pergumulan seberat apapun tak akan melebihi kebesaran Tuhan. Kuncinya ada pada doa dan syukur atas apa yang ada pada kita. Yesus telah membuktikan dengan doa, dengan syukur kepada Bapa, berkat melimpah. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, kelemahan kita adalah selalu fokus pada pergumulan yang ada dan bukan fokus kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar itu. Sehingga kita selalu kesulitan untuk mau berdoa, apalagi bersyukur ketika pergumulan itu terjadi. Sekali lagi ingat, pergumulan adalah sebuah realitas kehidupan. Karena itu mesti dihadapi dengan doa dan ucapan syukur. Bersyukur atas kehidupan ini, bersyukur atas kesehatan hari ini, bersyukur atas suka duka yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup. Bersyukur untuk segala hal, karena sungguh bahwa doa dan syukur akan meneguhkan iman kita, pengharapan kita, bahwa selama matahari terbit, selama kehidupan manusia di muka bumi ini ada, memang selama itu juga penderitaan akan terjadi, tetapi selama itu juga tiap waktu kasih setia Tuhan dinyatakan. Percayalah bahwa berkat Tuhan selalu ada di setiap waktu dan di setiap perkara kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada untuk saya, selalu ada untuk kamu, asalkan kita memandang Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya dalam doa dan ucapan syukur. Jadi belajarlah menjadi berkat bagi sesama melalui apa yang ada pada kita. Mengapa kita bergumul? Mengapa aku bergumul? Ya, kita harus bergumul, tapi bergumullah bersama dengan Allah dalam doa dan pengharapan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita kembali satu